Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Kepada yang terhormat seluruh pejabat dan dosen Universitas Ahmad Dahlan dan kepada seluruh mahasiswa yang kami sayangi dan kepada seluruh karyawan Universitas Ahmad Dahlan yang kami hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada saat ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh sivitas akademika selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada seluruh mahasiswa UAD dimanapun berada. Alhamdulillah, walaupun ya situasi COVID-19 belum berakhir, tapi program ya kegiatan ya akademik Universitas Ahmad Dahlan tidak terhenti, dan kita harapkan kegiatan akademik akan tetap terus berjalan dan kita laksanakan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kepada seluruh mahasiswa UAD dimanapun berada, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan perkuliahan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan insyaallah akan berlangsung mulai tanggal 3 sampai tanggal 22 Agustus yang sebentar lagi akan kita masuki. Perlu disampaikan kepada seluruh mahasiswa bahwa ada program kuliah semester pendek yang sudah lama direncanakan, yang ditempatkan setelah UTS dan setelah UAS. Nah, yang akan kita laksanakan pada tanggal 3 sampai 22 Agustus kuliah sertifikasi atau mata kuliah sertifikasi. Mata kuliah sertifikasi ini ada 4 mata kuliah. Yang pertama tahsinul Quran, lalu yang kedua fikih ibadah, lalu yang ketiga kemuhammadiyahan, dan yang keempat ilmu dakwah. Jadi 4 sertifikasi ini akan kita kuliahkan pada semester antara pada bulan Agustus yang akan datang. Nah, oleh karena itu perlu kami sampaikan bahwa
semester antara ini diadakan semata-mata pertimbangannya untuk kepentingan mahasiswa. Di mana letak kepentingan mahasiswa? Ya, pertama, kita memberikan peluang atau kesempatan kepada mahasiswa yang cukup semangat, cukup bergairah, cukup gesit dalam menghadapi kuliah untuk bisa kuliah ya dapat selesai dalam waktu lebih cepat. Itu yang pertama. Jadi kita berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa menyelesaikan mata kuliah sertifikasi itu pada semester antara. Lalu yang kedua, kita memanfaatkan waktu luang setelah UTS dan UAS ini memang cukup banyak waktu yang tersedia. Ya, terus yang kedua, ruangan juga cukup tersedia. Ya, apalagi ini kita laksanakan hanya dalam waktu sekitar 2 minggu lebih. Nah, oleh karena itu kita harapkan kepada mahasiswa untuk dapat memanfaatkan kuliah di semester antara ini dengan sebaik-baiknya. Nah, perlu kami sampaikan yang pertama mata kuliah Tahsinul Al-Quran. Jadi pertanyaannya, mengapa Tahsinul Al-Quran ini diberikan di UAD? Ini semata-mata UAD itu membantu mahasiswa melaksanakan kewajiban. Karena belajar membaca Al-Quran itu adalah kewajiban dari Allah, bukan dari UAD. Lalu yang kedua, membaca Al-Quran dengan fasih itu juga perintah bukan dari UAD, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, seharusnya kita, baik dosen sebagai pengajar maupun mahasiswa yang belajar, menyadari bahwa itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sadari bahwa belajar membaca, perintah membaca Al-Quran dengan fasih adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah barang tentu seyogianya ya kita belajar membaca Al-Quran itu tidak terbatas di kampus. Kapanpun, dimanapun kita berada, kita harus tergerak hati kita, semangat kita untuk belajar Al-Quran. Dan alhamdulillah ya di UAD sudah diprogramkan sudah lama untuk membantu mahasiswa melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu ya Tahsinul Al-Quran ini juga sebagai salah satu mata kuliah yang ditetapkan sebagai mutunya ya. Jadi harus seluruh mahasiswa itu bisa membaca Al-Quran dengan baik, minimal dengan nilai B. Itu harapan kita. Lalu yang kedua adalah fikih ibadah. Fikih ibadah ini juga diberikan kepada mahasiswa, sekali lagi itu juga dalam rangka bagaimana supaya mahasiswa dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah. Karena ibadah itu adalah salah satu filsafat hidup manusia yang harus dilaksanakan karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ibadah mahdoh maupun itu ibadah gairu mahdoh. Wabil khusus adalah ibadah sholat umpamanya. Diharapkan supaya mahasiswa itu paham tentang cara ibadah sholat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pemahaman kita yang benar terhadap sholat, baik tentang bacaannya, kaifiatnya, tata caranya, dengan harapan kita paling tidak secara tekstual itu kita dapat melaksanakan ibadah itu sesuai dengan sunnah Rasul. Kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka yakin ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para dosen sudah kita siapkan untuk memberikan tentang penjelasan ya tentang ibadah secara argumentatif dengan alasan-alasan
dengan dasar-dasar, dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita yakin bahwa cara kaifiat bacaan yang diajarkan di UAD ini kita yakini bahwa itu adalah dari Al-Quran dan sunnah Nabi. Itu pun juga sunnah yang digunakan adalah sunnah yang makbulah, sunnah yang sahih. Dengan harapan berangkat dari keyakinan itu akan kebenaran apa yang diajarkan atau ibadah yang diajarkan di UAD, para mahasiswa semakin mantap dan semakin terdorong hatinya untuk mendisiplinkan ibadah kapanpun, dimanapun mahasiswa berada. Nah, itu sekali lagi ini tanggung jawab moral dari Universitas Ahmad Dahlan kepada seluruh mahasiswanya, dalam arti seluruh mahasiswa yang beragama Islam. Ya, sudah barang tentu kalau yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah tahsinul Quran maupun praktik melaksanakan ibadah. Nah, oleh karena itu nanti akan lebih jelas bahwa dalam mata kuliah ibadah ini ada praktiknya. Lalu dosen melihat apakah teori yang diberikan oleh dosen itu sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh mahasiswa. Nah, itu mata kuliah sertifikasi yang kedua. Lalu selanjutnya mata kuliah sertifikasi yang ketiga adalah kemuhammadiyahan. Pertanyaannya, mengapa mahasiswa diberikan mata kuliah kemuhammadiyahan? Pertama jawabannya, karena saudara-saudara belajar di perguruan tinggi milik Muhammadiyah, maka harus tahu tentang apa itu Muhammadiyah. Nah, ini. Oleh karena itu, dalam proses perkuliahan nanti, kemuhammadiyahan itu akan diberikan paling tidak ada beberapa pokok. Yang pertama, jadi kemuhammadiyahan itu diberikan dalam aspek ideologi Muhammadiyah. Jadi harus memahami Muhammadiyah secara ideologis, harus memahami Muhammadiyah secara organisatoris, lalu harus memahami Muhammadiyah secara historis. Nah ini. Jadi memahami Muhammadiyah secara ideologis, nanti saudara akan diberikan gambaran tentang bagaimana toh keyakinan Muhammadiyah itu tentang agama. Ada istilahnya MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Itu akan diberikan. Agama Islam itu apa? Pokok ajaran Islam itu seperti apa? Itu akan diberikan. Lalu yang kedua juga akan diberikan tentang kepribadian Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah? Apa maksud dan tujuan Muhammadiyah? Nah, ini harus dipahami oleh mahasiswa. Lalu Muhammadiyah juga dikenal dengan organisasi tajdid atau pembaharu. Apa sih konsep pembaharuan menurut pandangan Muhammadiyah? Nah, itu buku pun juga akan diberikan dalam kemuhammadiyahan. Lalu selanjutnya, dalam kemuhammadiyahan ini juga diberikan Muhammadiyah secara historis. Bahwa Muhammadiyah adalah satu organisasi yang sangat mapan, tertib administrasinya, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat ranting, jenjang-jenjang perserikatan itu, Muhammadiyah tingkat pusat, tingkat wilayah, provinsi, tingkat daerah, kabupaten, terus ke bawah tingkat kelurahan, ada cabang, tingkat cabang, lalu tingkat kelurahan, ada ranting. Nah, biar paham secara organisatoris, dan aturan-aturan organisasi itu jelas dan sudah tertata dengan baik, itu harus dipahami. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga tentang bagaimana supaya mahasiswa
memahami Muhammadiyah itu secara historis. Nah, kalau kita berbicara Muhammadiyah secara historis, bahwa Muhammadiyah ini organisasi, ya, gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah as-sahihah, ya, itu berdiri jauh sebelum negara kita merdeka. 33 tahun sebelum negara kita merdeka, Muhammadiyah sudah berdiri. Terus dengan demikian maka dapat dipahami bahwa Muhammadiyah sejak berdirinya telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Kontribusi apa? Kontribusi dalam proses upaya, ya, merebut kemerdekaan. Setelah itu upaya mengisi kemerdekaan. Ini kalau kita lihat secara historis. Dan tokoh-tokoh Muhammadiyah itu akan nampak nanti dalam perjalanan sejarah bangsa. Umpamanya kita melihat tokoh militer, ya. Tokoh militer adalah kader Muhammadiyah, almarhum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dulu masuk Hizbul Waton sebelum masuk peta membela tanah air. Bahkan proklamator kita sendiri juga, ya, pengurus Muhammadiyah di Bengkulu pada saat itu. Jadi luar biasa. Jadi peran Muhammadiyah itu. Jadi Bung Karno juga secara terbuka menyatakan bahwa beliau adalah, ya, kader Muhammadiyah. Nah, proklamator. Terus penggagas tentang Undang-Undang Dasar Negara kita, yang masuk di situ juga tokoh-tokoh awal Muhammadiyah. Ya. Nah, kalau Kiai Dahlan tidak mungkin, karena Kiai Dahlan meninggal tahun 1926. Tapi kader-kadernya, ya, ikut berkontribusi luar biasa terhadap proses kemerdekaan kita dan proses mengisi kemerdekaan itu sendiri. Ya, umpamanya Ki Bagus Hadi Kusuma, salah seorang anggota BPUPKI, ya, ini luar biasa. Nah, agar mahasiswa itu mengenal betul, ya, bagaimana kontribusi Muhammadiyah dalam konteks, ya, merebut kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu kalau bertanya tentang NKRI, bertanya kepada Muhammadiyah, karena Muhammadiyah punya konsepnya. Nah, disitulah, ya, pentingnya diberikan tentang kemuhammadiyahan. Lalu selanjutnya apa pentingnya untuk mahasiswa? Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, karena mahasiswa sudah diberikan tentang kemuhammadiyahan, insya Allah paham tentang Muhammadiyah, maka kita harapkan, ya, mahasiswa itu dapat menjadi informan yang baik, yang jujur, yang objektif. Bila di masyarakat orang bertanya, ya, tentang Muhammadiyah, apa itu Muhammadiyah? Nah, kita harapkan, ya, para mahasiswa menjadi informan yang baik, karena di masyarakat masih banyak orang yang belum kenal Muhammadiyah, tahu tapi tidak kenal secara benar tentang Muhammadiyah. Orang mendengar, oh, Muhammadiyah itu amal usahanya banyak, ini macam-macam, ya, tapi apa itu Muhammadiyah? Tidak semuanya orang mengerti. Nah, oleh karena itu kita harapkan, ya, para mahasiswa kita yang sudah belajar ke Muhammadiyahan sekali lagi dapat menjadi informan yang baik, memberikan penjelasan kepada masyarakat kalau ada masyarakat bertanya, atau kalau ada orang yang memandang salah atau memahami Muhammadiyah secara tidak benar, perlu diberikan penjelasan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah mendapat, ya, mata kuliah kemuhammadiyahan, apakah mahasiswa harus menjadi Muhammadiyah? Oh, tidak begitu. Sebagaimana la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan untuk beragama Islam, ya, maka la ikraha fi Muhammadiyah, tidak ada paksaan untuk masuk Muhammadiyah. Cuma kalau sudah paham tentang Muhammadiyah, silahkan. Mau jadi Muhammadiyah, alhamdulillah, ya. Kalau tidak mau jadi Muhammadiyah, alhamdulillah juga, karena sudah paham tentang Muhammadiyah. Itu yang kita harapkan kepada mahasiswa. Lalu selanjutnya, ya, kita mengharapkan
bahwa setelah paham tentang kemuhammadiyahan, maka nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama yang diberikan dalam kemuhammadiyahan itu pun juga dapat diinternalisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kapanpun, dimanapun kita berada. Itu harapannya seperti itu, ya. Apalagi tentang visi misi. Nah, kita harapkan, ya, apalagi yang sudah in dengan Muhammadiyah, ya toh, ya, kita harapkan supaya bisa menginternalisasikan visi misi Muhammadiyah itu baik di UAD maupun di luar UAD, ya, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga. Itu yang terkait dengan mata kuliah kemuhammadiyahan. Lalu selanjutnya, mata kuliah sertifikasi yang terakhir adalah ilmu dakwah. Lalu pertanyaannya, mengapa di UAD ini diberikan ilmu dakwah? Sekali lagi, ini juga untuk membantu mahasiswa, untuk membantu mahasiswa melaksanakan kewajiban. Kenapa saya mengatakan melaksanakan kewajiban? Karena berdakwah, beramar ma'ruf, bernahi mungkar itu adalah kewajiban datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan kita untuk memahami apa itu dakwah. Dakwah sebagai suatu ilmu ada sistematikanya. Justru itulah diberikan tentang ilmu dakwah. Nah, dan dakwah itu mulainya memang kewajiban setiap nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dilangsungkan kewajiban itu kepada umat Muhammad sampai akhir zaman. Jadi ini kewajiban kita, ya, sebagai muslim dan muslimat, sebagai mahasiswa, mahasiswi secara lebih khusus. Itu yang pertama, membantu mahasiswa untuk melaksanakan kewajibannya. Lalu yang kedua, dengan memahami ilmu dakwah ini, ya, kita harapkan bahwa mahasiswa dapat menjadi dai, ya, dai dalam makna secara umum, ya. Jadi dakwah itu kan mengajak orang untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam berdasarkan Quran dan Sunnah kapanpun, dimanapun. Nah, setelah memahami ilmu dakwah ini, paling tidak kita tergerak untuk melakukan itu, beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita, lalu keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, handai tolan kita. Disitulah sasaran dakwah kita. Nah, dengan memahami ilmu dakwah, kita yakin nanti mahasiswa bisa mengajak orang, ya, dari tercabut dari kegelapan kepada kehidupan yang terang benderang, ya, dari jalan yang sesat ke jalan yang mulia, siratal mustaqim, menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu harapannya. Lalu selanjutnya yang kita harapkan, yang ketiga itu, mungkin ada di antara kita, ya, ingin menjadi dai profesional. Nah, kita harapkan, ya, para mahasiswa nanti dapat menyusun. Nah, gitu. Menyusun apa? Menyusun materi-materi dakwah, metode-metode dakwah, ya. Nah, dengan materi-materi dakwah, tema-tema dakwah itu disusun, ya, lalu bisa dipraktikkan. Makanya ilmu dakwah ini nanti ada praktiknya, ada praktik dakwah. Dan diharapkan nanti para mahasiswa praktik berdakwah, ya, lalu nanti di video, nanti video itu dikirim kepada dosen-dosen. Nah, dosen akan menilai, umpamanya durasi 5-7 menit. Silakan mahasiswa nanti mau divideokan di mana, di kamar kos silahkan, mau di masjid tempat Anda tinggal di sana silahkan. Nah, setelah di video, ya, praktik dakwah, ya, 5-7 menit, nah, ada dikirim ke dosen. Dosen akan nilai temanya, ya, selaras tidak dengan materinya, terus waktu yang tersedia, ini bagaimana pembagian waktu, bagaimana retorikanya, bagaimana komunikasi dakwahnya, itu nanti akan dilihat, dinilai oleh
para dosen. Jadi harapannya seperti itu. Ya, kalau kita sebagai umat Muhammad tidak paham ilmu dakwah, maka kita akan gagal melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar secara profesional. Saya pikir itu harapan ya dari UAD ya terhadap beberapa mata kuliah sertifikasi yang disajikan pada semester antara ya pada tanggal 3 sampai tanggal 22 Agustus yang akan datang. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, dengan harapan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memotivasi ya, mempengaruhi jiwa, pikiran, gairah, keinginan para mahasiswa untuk belajar secara lebih serius sehingga mendapatkan hasil yang bisa kita harapkan memuaskan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian seluruh mahasiswa kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.